Bayangkan, di tengah malam yang sepi, hanya ada suara angin dan desiran daun. Lalu di bawah pohon beringin tua, ada sosok yang berdiri diam, terikat kain putih, menunggu sesuatu yang tak pernah kembali. Malam ini, saya akan bawa kalian masuk ke sebuah kisah nyata. Kisah tentang pocong yang berdiri di bawah pohon beringin. Jangan pernah anggap ini sekadar cerita, karena sebagian warga desa masih mendengar desah napasnya sampai hari ini. Aku masih ingat malam itu ketika angin lembut mengibas daun pohon beringin tua di desa kami. Dengar, suara ranting pecah, bisik adikku, Nadia, sambil merapat ke bahuku di depan jendela. Aku menoleh, mencoba melihat bayangan di luar, tapi gelap menelan semuanya kecuali siluet daun dan ranting. Nadia gemetar, suaranya nyaris tak terdengar. "Kak, kau yakin tak ada siapa-siapa?" Aku menjawab sambil menyalakan senter kecil. "Tenang, Nad, itu cuma angin." Tapi hatiku justru berdebar tak menentu. Tiba-tiba, tepat di bawah pohon beringin, aku melihat sesuatu. Kain putih yang terbungkus, sosok berdiri diam. Aku memekik, "Astaga!" Tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Sosok itu, pocong, berdiri di bawah pohon. Tali kafannya tampak jelas dalam cahaya remang senterku. Nadia menggigit bibirnya. "Itu pocong? Di sini?" Aku terseduh-seduh, berusaha menahan sesuatu di mata. "Iya, aku lihat. Nad, jangan bergerak." Malam itu mulai berubah. Dari hanya gelap dan sunyi menjadi napas gagap dan dingin yang merayap di kulit. "Kenapa dia di sini?" tanyaku dalam hati sambil ingat cerita lama di desa tentang dukun yang pernah mengambil tali kafan dari jenazah. Aku pernah membaca artikelnya. Pocong di bawah beringin, kisah dukun, tali kafan, dan kenangan yang tak mau pergi. Namun belum pernah membayangkan bakal melihat sendiri. Sosok pocong itu berdiri, diam, seperti marah, tapi juga sedih. Aku menahan diri supaya tak berlari. Nadia berbisik lagi, mata berwarna hitam karena takut. "Kak, aku takut." Aku menghela napas. "Aku juga, tapi kita harus lihat dulu." Pohon beringin tampak makin besar bayangannya. Akar-akar menjalar ke tanah. Rantingnya membentuk jaring gelap di langit malam. Senter kami goyang. Bayangan pohon ikut menari. Sosok pocong tetap diam. Tali kafannya terikat rapi. Kain putihnya kusut terkena tanah basah embun. Hanya suara jangkrik dan desah angin yang memecah malam. Waktu berjalan perlahan, napas kami serasa diukur satu persatu. Aku menarik tangan Nadia perlahan agar tidak membunyikan dedaunan yang kering. "Apa kita harus lari?" tanya Nadia hampir menangis. Aku menahan ingin menangis sendiri. "Enggak, jangan. Sabar dulu." Malam itu menelan banyak keberanian kecil kami menghadapi sesuatu yang nyata, namun tak percaya kami akan melihatnya. Seminggu sebelumnya, nenek sudah memperingatkan, "Jangan pernah mendekati pohon beringin setelah maghrib," katanya sambil memetik daun sirih di meja tamu. Aku tersenyum gugup. "Nenek cuma dongeng aja kan?" Dia menatapku, mata keriputnya tajam. "Tak semua dongeng dibuat untuk ditertawakan, Nak." Aku mengangguk, namun malam itu, kata-kata nenek terus terngiang saat aku dan Nadia berjalan pulang sendirian melewati jalan setapak di tepi hutan kecil dekat rumah. "Kak, dengar itu suara tangis," ujar Nadia pelan ketika aroma daun basah menyapa hidung kami. Aku berhenti, memandang ke pepohonan. Suara pelan seperti ratapan, tapi tidak jelas, dan di bawah sinar bulan yang terhalang awan, aku melihat sosok putih berdiri tepat di bawah pohon beringin yang sudah tua. Rantingnya menjulur rendah seperti tangan menyeret malam. "Siapa kamu?" suaraku bergetar. Sosok itu tidak menjawab. Aku maju setapak, mendekat dengan hati-hati. "Tolong, tunjukkan wadahmu."
Tapi sosok itu tetap diam, tatapannya tidak terlihat, hanya kain putih yang berkibar meskipun udara tampak tenang. Nadia menahan lengan bajuku. "Kak, jangan." Tiba-tiba, bau anyir tanah kuburan menyeruak ke hidungku. Rasa dingin turun dari punggung ke tulang ekorku. "Kita balik aja, Nat," kataku hampir berbisik. Tapi ketika kami mundur, sosok itu bergeser sedikit. Juga tangan-tangannya menjalar ke bawah kain. Tali kafan agak longgar, seakan ingin lepas dari ikatannya. Aku berhenti, suara jangkrik dan angin mendadak senyap. "Apakah dia masih manusia?" gumamku. Nadia menjerit kecil. "Mungkin tidak." Dan di situ aku tahu, ini bukan hanya bayangan atau mimpi, ini nyata. Aku dan Nadia berlari secepat kaki menapak tanah berkerikil. Pohon beringin itu seperti mengerut. Warna daun berubah jadi abu-abu samar. Malam itu, kami berlari sambil menatap ke belakang. Sosok itu tetap berdiri di bawah pohon, diam meskipun kami menjauh. "Jangan lihat belakang, jalan terus." Aku menahan tangan Nadia agar tak menoleh. Tapi bayangan putih itu tertinggal di sudut mata. Nenek pernah bilang, tali kafan punya energi yang belum selesai jika jenazahnya diabaikan. Dan aku mulai mengerti kenapa sosok itu di situ. Dia tak diangkat, tak difardukan ia. Dukun mengambil tali kafan, kenangan arwah yang tak mau pergi. Keesokan harinya, aku bercerita ke kakek di beranda sambil menyeruput teh manis hangat. "Kakek, semalam aku lihat pocong di bawah pohon beringin dekat kebun," kataku sambil menggigil. Kakek menaruh cangkirnya. Nada suaranya pelan tapi tegas. "Kau pasti bukan satu-satu. Warga desa sebelah juga pernah lihat." Aku tercengang. "Mereka?" Kakek mengangguk. Matanya menerawang ke kejauhan pohon beringin di luar halaman. "Ya, dulu ada jenazah yang pengkafan tali kafannya dipinjam dukun. Tapi arwahnya tak pernah tenang." Aku menunduk, menatap jejak kaki di tanah basah. "Kakek, kenapa orang mengambil tali kafan?" tanyaku. Kakek menghela napas. Katanya akan ada kekayaan dari pesugihan tali pocong. Tapi syaratnya besar risikonya. Aku menggigit bibir. Kalau syaratnya dilanggar, bisa apa? Kakek memandang pohon beringin yang rindang. Dukun itu mengambil, tapi tak mengembalikan, tak menyelesaikan ritual. Arwah jadi bingung, menjadi penunggu. Aku menelan ludah. Jadi pocong berdiri di bawah pohon itu karena arwah yang tak selesai. Kakek menepuk pundakku pelan. Betul, arwahnya tak bisa pergi. Tak dikafani tidur dengan benar. Tali kafannya diambil. Aku duduk terpaku, pikiran melayang ke sosok malam itu. "Apa dia marah?" tanyaku pelan. Kakek tersenyum getir. Tidak selalu marah dalam arti menyerang. Kadang dia hanya berdiri, menunggu yang pernah janji padanya, menunggu tali kembali, atau sekadar didoakan. Suara ayam jago menekur di jauh. Suara angin lewat sela daun beringin membuat desis seperti mendengar langkah kaki. Aku ingin lari ke kamar, tapi suatu suara berderik seperti kain digeser dari pohon membuatku terdiam. "Kakek, aku dengar ada suara." Aku menoleh, kakek pun mendengar. "Diam, anakku." Kami berdua mendengar sendokan logam jatuh entah dari mana. Suara keras memecah keheningan. Lalu segala suara lenyap lagi. Malam itu, kakek dan aku sama-sama mendengarkan pohon beringin. Seakan ada yang bernapas di cabang-cabang tinggi. Waktu siang hari setelah cerita itu tersebar, beberapa tetangga datang ke rumah kami. "Aku juga lihat," kata Pak Hasan sambil mengusap keringat di dahi. "Sosok putih itu beberapa malam lalu di ujung kebun belakang." "Bagaimana posisinya?" tanyaku. Pak Hasan menitikan matanya ke arah pohon beringin di balik pagar. Tinggi berdiri, tepat di bawah pohon. Hanya diam, tak bergerak. Istrinya, Bu Sari, ikut bicara. Anak-anak kecil yang lewat malam lari ketakutan.
karena melihat kain berkibar seperti bayi dibungkus, tapi jasadnya. Aku termenung. Apakah mereka lapor ke pemerintah desa? Tanya Nadia dari samping. Pak Hasan menggeleng. Tak satu pun berani terlalu dekat. Katanya bau tanah kuburan muncul. Tanah di sekitar pohon jadi lembab walau musim kemarau. Suara angin mendesir lewat sela daun. Dan seolah pohon beringin itu membalas dengan suara geraman halus. Aku takut, Pak, ujar Nadia. Suara kecilnya pecah. Aku memeluk dia pelan. Kita akan cari tahu. Mendadak langkah kaki ringan terdengar dari balik pohon. Kami semua menoleh, sunyi. Pak Hasan berkata, itu dia. Tapi tak ada apa-apa. Hanya bayangan gelap di balik batang besar. Saya berbisik, cahaya senter, ayo nyala. Cahaya menusuk gelap, tapi yang terlihat hanya batang pohon dan akar menjalar. Mana pocongnya? Nadia memandang, nadanya gemetar. Entah, tapi aromanya, tanah, darah, sesuatu hegi lama ada. Aku tutup hidungku. Kita pulang dulu ya, Pak. Bu Sari mengangguk. Iya, jangan banyak lama di sini. Kami pergi meninggalkan pagar, membiarkan bayangan pohon yang tinggi dan sosok yang mungkin masih berdiri di bawahnya. Tak tahu apakah masih menunggu atau sudah pergi. Malam berikutnya, aku tak bisa tidur. Dalam gelap kamar, jendela menolak ditutup sepenuhnya karena engselnya berderit. Aku memutar selimut, mendengar gemerisik daun pohon beringin di luar. Adikku, kau yakin kita aman? Tanya aku sambil menepuk bahu Nadia yang bergumul di ujung ranjang. Kurasa iya, jawabnya setengah terbuka matanya, tapi suara. Aku dengar langkah kaki halus di halaman. Aku meredupkan lampu, melihat bayangan bergerak di dinding kamar. Bayangan, ranting-ranting pohon, menggores cahaya. Jangan lihat keluar, kataku, tapi rasa ingin tahu memaksaku. Aku mendekati jendela, membuka sedikit tirai, dan di bawah sinar, rembulan kulewati pandanganku. Pocong itu berdiri tepat di bawah pohon beringin. Tali kafannya sedikit terlepas, kainnya kotor. Aku menahan nafas. Sosoknya pucat, mata tertutup kain. Hanya tubuhnya bergetar halus. Kenapa kau tak bergerak? Aku berbisik. Dia tetap diam, seolah menunggu sesuatu. Nadia menjauh dari jendela dan menutup pintu dengan gemeretak. Kak, ayo tutup. Aku mundur. Keringat dingin menyusup ke punggungku. Dalam hati aku berjanji akan bantu arwahnya jika memang dia tak tenang. Nenek pernah bilang bahwa arwah yang ditinggalkan tanpa kafan rapi, tanpa doa, bisa jadi penunggu. Dan pohon beringin sering jadi tempatnya berteduh karena akar dan rantingnya terlambat dijamah. Aku menarik selimut, menatap langit kamar seperti menunggu tanda. Besok aku ke kebun, kataku. Aku minta bantuan Pak Ustadz. Nadia mengangguk. Ketakutan, tapi setuju. Kami berdoa sebentar. Suara tawaran dari luar terdengar, seperti bisikan, tolong. Tapi entah dari mana. Aku menggigil, menunduk. Ya Allah, Nadia menahannya. Amin. Malam itu, aku tak lagi melihat bayangan, tapi rasa hadirnya dia tak pernah pergi. Pagi harinya, aku ke rumah Pak Ustadz. Kusampaikan semua yang aku lihat. Pocong di bawah pohon beringin, bau tanah, cerita dukun yang mengambil tali kafan. Pak Ustadz, mohon petunjuknya, pintaku. Dia mengangkat alisnya, diam sejenak, lalu berkata, anak muda, ini bukan sekadar penampakan. Ada ikatan yang belum selesai. Ikatan apa, Pak? Tanyaku. Pak Ustadz menatap pohon beringin di kejauhan. Arwah itu tak difardukan kafannya. Tali kafannya diambil oleh orang yang berharap kekuatan gaib. Itu membuat arwahnya terperangkap antara dunia. Aku gemetar mendengar itu. Nadia ikut bicara. Jadi arwahnya ingin yang mengambil tali itu mengembalikannya? Pak Ustadz mengangguk. Kalau tidak, dia akan terus menunggu, berdiri, kadang keliling, kadang hanya diam. Aku menarik napas dalam-dalam.
Bagaimana caranya agar dia tenang? Ustadz menutup mata, doa, sedekah, dan kembalikan apa yang diambil jika masih ada yang menyimpannya. Kafannya harus dirapikan, kotorannya dibersihkan, dibacakan ayat-ayat Al-Quran di bawah pohon itu. Aku merasakan beban di dada, takut, tapi ingin melakukan. Pak Ustadz, boleh aku malam ini? Suaraku hampir pecah. Ustadz tersenyum tipis. Ya, asal kau tidak sendirian. Aku menoleh ke Nadia. Dia mengangguk meskipun matanya sembab. Kami sepakat. Malam nanti kami akan ke pohon beringin, membawa tali kafan jika masih ada, membawa air wudhu dan Al-Quran. Malam itu, kami berjalan menuju kebun belakang rumah, membawa lentera, Al-Quran, air zam-zam dan kain putih bersih yang kami pikir mirip dengan kafan. Nadia menggenggam tangan lentera, suaranya gemetar. Kak, aku gak mau salah langkah. Aku membalas, tenang, kita ikuti petunjuk Pak Ustadz. Angin malam melintas keras, mendesir di daun beringin. Bayangan pohon panjang melebar di tanah berlumpur. Di sana, pohon beringin itu, bisikku sambil menunjuk batang besar. Di bawahnya, samar dalam cahaya lentera, kulihat kain putih kusam, ikatan tali kafan tersangkut di pangkal akar. Itu dia, kata Nadia, seolah napasnya tertahan. Aku mendekat hati-hati. Kita ambil tali itu, ucapku. Tangan gemetar saat kusematkan kain itu agar tali tidak sobek. Tapi saat aku menarik perlahan, sosok pocong tiba-tiba muncul di sudut pandangku. Bayangan putih berdiri di bawah pohon, mendekat tapi tidak bersuara. Ya Allah, Nadia menjerit kecil. Aku jatuhkan kafan yang kusentuh, mundur 2 langkah. Sosok pocong itu tetap diam. Tali kafan di badannya menggantung. Kainnya bergelombang, seperti angin lembut. Aku menunduk, maafkan aku arwah. Air wudhu, kucipratkan sedikit ke akar pohon. Aku baca ayat-ayat pendek. Nadia ikut mengaji. Suara lirih kami mengisi malam. Suara daun bergerak, mungkin oleh angin, mungkin oleh sesuatu yang tak terlihat. Bayangan sosok itu tampak bergeser sedikit ke belakang, kemudian perlahan-lahan menghilang ke dalam gelap pohon beringin, ditelan akar dan rantingnya. Aku dan Nadia terdiam, napas tertahan. Setelah sosok itu menghilang, aku merasakan udara di sekitar pohon berubah. Dingin yang sebelumnya menusuk kini makin lembut, suara jangkrik kembali, bau tanah basah masih ada tapi kurang pekat. Nadia menangis terseduh. Kak, aku lega. Aku membelai kepalanya. Aku juga. Tapi di dalam hatiku, aku masih mendengar detak jantung seperti gendang perang. Kita udah bantu arwahnya? Tanya Nadia. Aku berpikir, semoga iya. Ustadz bilang, doa tak boleh dipotong. Aku membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas di bawah pohon tersebut. Suara lantang sedikit menggema di malam. Arwah, bila engkau mendengar, mohon maafkan bila ada yang salah. Aku menadah tangan. Angin malam seperti mereda. Ranting pohon beringin bergoyang pelan-pelan. Daun yang jatuh mengenai kain kakiku. Kak, aku lihat kain putihnya sudah bersih, kata Nadia sambil menunjuk akar pohon. Aku dekati. Benar, kain yang tadi kusentuh, kotorannya terangkat entah bagaimana. Talinya masih tergulung, tapi tak lagi tampak mencolok. Aku menarik napas lega. Berdiri di samping pohon itu, aku bisikkan doa. Ya Allah, tempatkan dia di tempat yang mulia. Suara jangkrik dan angin jadi harmoni malam. Kami duduk sebentar, hanya mendengarkan alam, merasakan hadirnya yang tak terlihat lebih lembut. Lalu kami pulang ke rumah tanpa menoleh lagi. Keesokan paginya, desa muncul bisik-bisik di pasar. Kalian dengar dari mana tadi malam pohon beringin tenang? Kata salah satu ibu sambil membentang tangan. Aku lewat sana. Pagi tadi bau tanah masih terasa, tapi tak ada kain putih lagi. Aku mengangguk ketika Nadia menatapku. Ayo kita ke sana.
Kami berjalan ke kebun. Cahaya matahari menyisir celah daun. Akar pohon beringin tampak kokoh. "Kak, lihat itu, ada tali kafan yang tersangkut akar," sahut Nadia. Aku mendekat, melihatnya. Tali itu sudah rapat dan bersih sebagian, tapi masih lembab. "Mungkin tertinggal," kataku. Seorang bapak tua dari desa lain lewat, melihat kami bertanya, "Apa kau yang semalam di pohon itu melakukan ritual?" Aku sedikit ragu. "Ya Pak, dengan Pak Ustadz." Bapak itu mengangguk pelan. "Bagus kalau sudah dibersihkan dan dibaca doa. Semoga arwahnya tenang," tambah ibu dari pasar. Suasana desa pagi itu hangat, cuaca cerah, tapi aku merasa ada yang berbeda. Pohon beringin terasa lebih jinak. Daun-daunnya menggoyang lembut tanpa bunyi mengerikan. "Kau dengar itu suara seruling angin?" Nadia menatap ranting pohon. "Aku dengar." Aku tersenyum kecil. Mungkin angin lewat. Kami duduk di bawah pohon, memegang tali kafan yang dibawa. Aku baca doa lagi, memastikan mendapat izin pada arwah. Orang-orang desa mendekat membawa bunga dan air. Semua ikut doa. "Arwah, bila kau mendengarkan, kami hormat padamu," kata Pak Ustadz yang datang bergabung. Udara pagi makin hidup. Suara cicit burung muncul, bunga jatuh di tanah. Pohon beringin itu seperti menyambut. Bayangannya tak lagi menyeramkan, tapi teduh. Kami pulang dengan hati lebih ringan. Kini, setiap orang yang lewat di depan pohon beringin selalu menunduk sedikit, memberi salam arwah yang pernah tinggal di bawahnya. Aku sering kecewa melihat ada yang membuang sampah dekat akar pohon, berkata sepele, "Ah, pohon cuma pohon." Tapi ketika malam tiba, aku masih terjaga, mendengar gemerisik daun, berharap tak ada lagi sosok putih yang berdiri sendiri tanpa tali kafan lengkap. "Kak, apa kau yakin arwahnya benar-benar tenang?" tanya Nadia suatu malam sambil keluar balkon, matanya memantulkan bulan. Aku menyentuh pundaknya lembut. "Kurasa iya, adikku." Tapi hatiku tahu, kepercayaan itu tak dibuktikan sekali. Arwah butuh diingat, tak dilupakan. Di desa kami sekarang ada himbauan dari Pak Ustadz agar tali kafan dan kafan jangan diambil untuk maksud gaib, karena setiap pengambilan membawa konsekuensi, kenangan yang tak mau pergi. Jangan pernah meremehkan perkara yang tak kelihatan. Ucapan kakek masih menggema dalam telingaku. Malam ini, aku duduk di kamar, lampu remang, mendengar angin lewat pohon beringin di halaman, bayangan rantingnya membelai langit. Aku tersenyum pahit sambil bisik, "Terima kasih atas ketenangannya, arwah." Dan meskipun aku tak melihat sosoknya lagi, aku merasa kehadirannya masih ada di sana, di bawah pohon beringin, berdiri diam, menunggu kenangan yang pernah terlupa. Itulah kisah nyata yang hingga sekarang masih membekas di desa itu. Pohon beringin tua masih berdiri, akar-akarnya menjulur seperti tangan yang tak pernah lepas. Warga percaya, arwah yang pernah menunggu di sana akhirnya tenang. Tapi siapa yang bisa benar-benar yakin? Karena setiap kali angin malam berhembus melewati ranting beringin itu, ada yang bersumpah masih melihat bayangan putih berdiri diam, seakan menatap siapapun yang berani melintas. Jika kalian pernah punya pengalaman serupa, jangan ragu ceritakan di kolom komentar, karena bisa jadi kisah kalian yang akan saya angkat berikutnya. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan bersiaplah karena masih banyak kisah nyata yang lebih mengerikan menanti kalian di channel ini.